Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang sama-sama Bapak sayangi dan Bapak cintai. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pembelajaran fikih pelajaran 1 dengan tema makanan halal dan haram. Makanan halal dan haram. Sebelum kita masuk ke intisari materi, ada beberapa poin penting yang harus kita pahami mengenai materi makanan halal dan haram. Yang pertama, poinnya adalah makanan halal, kemudian yang keduanya makanan haram, dan yang ketiga, manfaat makanan halal. Itu 3 poin yang harus kita kuasai. Memahami atau tafahum. Makanan adalah kebutuhan manusia sebagai sumber energi. Kan tetapi kita tidak boleh sembarangan mengkonsumsi makanan. Hanya makanan tertentu saja, yakni makanan yang halal yang boleh kita makan. Nah, hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ini Al-Baqarah ayat 172. Nah, ayat tersebut mengisyaratkan bahwa orang yang baik, orang yang beriman kepada Allah, harus makan dari rezeki yang baik. Maksudnya, rezeki itu diperoleh dengan cara yang halal, tidak menyelisihi syariat Islam. Oleh sebab itu, umat Islam wajib mengetahui hukum makanan halal dan haram yang akan dikonsumsi. Dengan demikian, diharapkan kita dapat menghindari makanan yang haram sehingga tidak sampai melakukan perbuatan yang sia-sia atau berdosa. Makanan halal. Apa sih arti makanan halal? Makanan halal adalah semua makanan yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Ketentuan halal dan haram sebuah makanan itu bukan ditetapkan atau ditentukan oleh ulama, guru, buku-buku agama, atau pemerintah. Akan tetapi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dalil Al-Qur'an yang menganjurkan agar umat Islam mengkonsumsi makanan halal. Makanan halal, mohon maaf. Ini halal, makanan halal maksudnya. Pertama, dalil Al-Qur'annya Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya, Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hei wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, ini dalil pertama. Dalil keduanya masih surat Al-Baqarah ayat 172 yang tadi di mukadimah pembelajaran kita sudah Bapak jelaskan. Bapak ulangi artinya ya. Artinya, wahai orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Intinya, kita harus memakan atau mengkonsumsi hal-hal yang baik dan sehat. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 172 tersebut, Allah mengulangi kembali agar memakan makanan yang baik sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat 168. Selanjutnya Allah menyeru agar selalu bersyukur terhadap nikmatnya jika benar-benar beribadah dan menghamba kepada Allah.
Selain dua ayat tersebut, ada lagi Allah mempertegas agar umat Islam mengkonsumsi makanan yang baik, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Kemudian selain dalil Al-Quran, ternyata ada juga dalil dalil hadisnya. Mohon maaf, ini ada Al-Maidah ayat 88. Maksudnya ini hadis ya, dalil hadisnya. Dalil hadis agar umat Islam mengkonsumsi makanan halal. Ini diriwayatkan dari Abi Abdullah bin Nu'am. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahima mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqal musyabbahat istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fisyubuhat qara'in yar'a haulal hima yushiku an yuqi'ahu alla wa inna likulli malikin himan ala inna himallahi fi ardihi muharimuhu ala wa inna fil jasadi murghatan ida solahat solahal jasadu kulluh wa ida fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Ubdailah Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat, samar-samar syubhat itu, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang diharamkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Jadi kalau hatinya kita bersih, insya Allah bersih semua jasadnya. Kalau hatinya sehat, berarti kita juga sehat semua jasadnya. Nah, berdasarkan ayat dan hadis tersebut, jelaslah bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya agar mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik. Adapun makanan yang dihalalkan oleh agama Islam dengan kriteria sebagai berikut. Jadi ini kriteria makanan yang dihalalkan oleh Islam. Pertama, ini semua makanan yang disebut sebagai rezeki yang halal dan baik. Ya, keduanya, semua makanan yang berasal dari binatang ternak yang halal. Kemudian yang ketiganya, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah dididik untuk berburu. Jadi binatangnya dididik dulu, bukan binatang buas yang berkeliaran di hutan. Ada yang dididik dulu. Kemudian yang keempat, ini semua jenis makanan dari tumbuhan yang halal. Jadi semua tumbuhan yang halal. Ada tumbuhan yang diharamkan? Ada. Contohnya apa? Seperti ganja. Nah, ganja sendiri kalau di Aceh mah katanya itu dipakai buat lalaban ya. Tetapi hari ini penggunaan ganja itu sudah
disalahgunakan. Kemudian yang kelima, ini yang dihalalkan oleh Islam itu semua jenis makanan dari binatang air. Jadi binatang air. Jadi ada 5 kriteria yang dihalalkan oleh Islam. Pertama, makanan yang disebut rezeki halal dan baik. Keduanya, makanan yang berasal dari binatang ternak yang halal. Kemudian, hasil buruan binatang yang telah dididik. Keempat, makanan dari tumbuhan yang halal. Dan kelima, makanan dari binatang air. Dari binatang. Nah, makanan yang disebut rezeki halal dan baik. Nah, makanan yang disebut rezeki halal dan baik. Kriteria makanan halal dan baik yaitu halal lizatihi. Halal lizatihi. Cara memperoleh, kemudian prosesnya, dan cara menyajikan, mengantarkan, menyimpan. Itu pun juga harus secara halal. Baik. A. Nih, halal lizatihi. Apa yang dimaksud dengan halal dari sisi zat? Halal dari sisi zat adalah apabila makanan itu diperoleh atau dibuat dari bahan dasarnya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dihalalkan dalam Islam. Jadi, Bapak ulangi lagi. Halal dari sisi zat yaitu apabila makanan tersebut diperoleh dari bahan dasarnya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dihalalkan dalam Islam. Contohnya apa? Contohnya daging sapi, daging ayam, nasi, dan lain sebagainya. Banyak ya. Kemudian yang kedua, ini nih. Cara memperolehnya. B. Cara memperoleh. Maksudnya gimana? Nah, makanan dikatakan halal apabila proses memperoleh makanan tersebut dilakukan secara halal. Artinya tidak melalui proses yang diharamkan dalam Islam. Contohnya apa? Mencuri. Nggak boleh. Meskipun secara zat makanan itu halal, tetapi proses memperolehnya secara haram. Maka makanan tersebut menjadi haram. Contohnya apa? Misal, makanan halalnya roti. Nah, diperoleh dengan cara membeli dari uang hasil berdagang barang halal. Nah, karena proses memperolehnya halal, maka makanannya tetap halal. Sebaliknya, apabila roti tersebut dibeli dengan uang hasil mencuri, maka roti tersebut haram. Yang ketiga, yang C ini cara memprosesnya halal. Nah, memproses makanan halal adalah maksud memproses makanan halal adalah makanan itu diproses, dimasak melalui proses yang halal. Contohnya makanan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Mengolah roti dengan bahan yang halal tanpa bumbu yang haram. Nah, menyembelih juga awas. Kadang ya orang-orang di pasar itu menyembelihnya asal. Mereka itu tidak membaca basmalah dulu, tidak menyebut nama Allah. Tahu-tahu potong aja, nggak baca basmalah gitu ya. Nggak baca doa, itu termasuk haram itu kalau nggak baca asma Allah. Yang ketiganya menyajikan, mengantarkan dan menyimpan harus halal. Nah, selain memproses dan memperolehnya secara benar atau halal, menurut syariat Islam, makanan harus disajikan dan disimpan pada tempat yang tidak membahayakan bagi tubuh. Contohnya, makanan yang disimpan pada tempat yang tidak membahayakan atau makanan yang diawetkan dengan bahan yang aman. Sehingga ketika dikonsumsi berulang-ulang tidak berbahaya. Kadang ada makanan yang kita timbun, yang kita simpan sampai lama itu mengandung racun. Nah, kalau makanan tersebut mengandung racun nggak boleh. Ya. Contoh ini tape. Nah, tape tahu ya? Tape ini ya tape. Tape singkong. Nah, kalau kita simpan lama itu biasanya tape tersebut berair. Nah, airnya tersebut kalau kita minum, kalau airnya udah lama, itu air tape bisa memabukkan. Nah, makanya air tape tersebut jadi haram hukumnya walaupun tape tersebut halal.
Kemudian itu ya makanan yang disebut segi halal dan baik. Nah, yang keduanya makanan yang berasal dari binatang ternak yang halal. Dalam memenuhi kebutuhan gizi, ternyata makanan manusia tidak cukup hanya dengan protein nabati, melainkan perlu protein yang berasal dari binatang atau sering disebut protein hewani. Oleh sebab itu, beribu jenis ikan di laut, berjuta binatang di darat disediakan oleh Allah untuk kebutuhan manusia. Sungguh luar biasa nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Allah memerintahkan manusia mengkonsumsi binatang halal itu asal tidak berlebihan dan tidak melanggar batas larangannya. Nah, berikut beberapa jenis binatang yang halal untuk dikonsumsi manusia. 1A, jenis binatang ternak. Jenis binatang ternak. Contohnya apa? Sapi, kerbau, unta, kuda, kambing, ayam, dan lain sebagainya. Ini ditegaskan dalam surat Al-Maidah, uhillat lakum bahimatul an'am. Hewan ternak dihalalkan bagimu. Itu firman Allah, uhillat lakum bahimatul an'am. Kemudian yang keduanya binatang yang diperoleh dari hasil berburu atau binatang yang hidup di hutan. Seperti apa? Kelinci, rusa, kancil, ayam hutan, dan burung kecuali yang berkuku tajam. Pokoknya semua hewan buruan boleh kita makan kecuali yang berkuku tajam. Apa aja yang berkuku tajam? Elang, nggak boleh itu elang, haram karena kukunya tajam. Apalagi macan, apalagi macan itu mah bertaring juga. Nah, ini ditegaskan oleh firman Allah surat Al-Maidah ya. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhilla lakumut thayyibat wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibin. Katakanlah wahai Muhammad, dihalalkan bagi kamu yang baik-baik dan yang bagaimana yang baik-baik itu buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Jadi binatangnya harus dilatih dulu ya. Jadi binatang yang diperoleh dari hasil berburu atau binatang yang hidup di hutan. Nah, hasil berburunya ini menggunakan hewan lagi, nggak apa-apa. Medianya hewan lagi. Jadi misalnya kita nih punya anjing, kita bawa berburu ke hutan, nangkep kelinci, apa-apa boleh, itu halal asalkan si anjingnya ini sudah terlatih, sudah dilatih. Kemudian yang ketiga yang C, binatang yang hidup di air tawar atau air laut. Seperti apa? Udang, ikan. Wah, ikan juga banyak jenisnya ya kalau di air mah. Kemudian rajungan, cumi-cumi boleh, gurita boleh, dan tiram. Nah, ini dipertegas oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Abu Hurairah. Wat tohuru ma'uhul hillu maitatuhu. Jadi air laut itu suci dan suci airnya, lagi halal bangkainya. Walaupun itu hanya sebatas bangkai ikan, kemudian bangkai udang, bangkai cumi-cumi, bangkai rajungan, bangkai gurita, bangkai tiram, itu halal kita konsumsi, nggak apa-apa. Yang keempat, D, jenis belalang kecuali yang beracun. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, uhillat lana maitatani alhutu wal jarodu. Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Boleh
Kemudian yang kelimanya, binatang darat lain. Binatang darat lain yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Seperti apa? Nih, binatang darat yang tidak membahayakan kesehatan. Ayam, itik, angsa, burung puyuh, dan lain sebagainya, banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Ini dipertegas dengan firman Allah surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nah, itu makanan yang berasal dari binatang ternak yang halal. Ya. Pertama, semua jenis binatang ternak. Keduanya, binatang buruan. Ketiganya, binatang hidup di air tawar atau air laut. Keempatnya, jenis belalang. Dan yang kelimanya, binatang darat yang tidak membahayakan kesehatan. Nah, ketiga tadi ya, kriterianya itu hasil buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah dididik untuk berburu. Nih, hasil buruan binatang yang telah dididik. Maksudnya binatang halal yang diperoleh dengan berburu hendaklah diburu dengan cara yang baik sesuai ketentuan syariat Islam gitu. Ya. Misalnya apa? Misalnya ketika menangkap ikan hendaknya menggunakan kail atau jaring. Tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Nggak boleh. Nah, mengapa demikian? Penggunaan bahan peledak itu ternyata dapat merusak lingkungan. Padahal Allah membenci orang-orang yang berbuat kerusakan. Itu alasannya. Selanjutnya, kriteria yang keempat, ini semua jenis makanan dari tumbuhan yang halal. Nah, pertama ada makanan pokok. Ya, makanan pokok apa aja? Makanan pokok padi, sagu, jagung, gandum. Nah, itu halal. Beras ya, yang sering kita makan tiap hari. Keduanya sayur mayur. Contohnya apa sayur mayur? Ayo sebutkan. Apa aja contohnya? Bayam, boleh. Sawi, Pak, boleh. Wortel, Pak, boleh. Kacang, boleh. Kacang panjang, Pak, boleh. Kacang buncis, boleh. Pokoknya jenis kacang-kacangan, boleh. Ketiganya buah-buahan. Wah, banyak contoh buah-buahan. Coba sebutkan satu persatu. Apa aja? Buah apel, buah salak, buah nangka, buah durian. Nah, itu boleh semua buah-buahan. Asalkan buah-buahannya kalau misalnya di pohon, pohonnya punya sendiri. Boleh punya orang, asalkan kita izin dulu. Yang keempatnya, ini sejenis biji-bijian. Seperti kacang tanah, kedelai, kopi, lada, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kelima, umbi-umbian. Umbi-umbian contohnya apa? Bentul, ubi jalar, talas, dan ketela pohon. Itu makanan dari tumbuhan yang halal. Yang kelima kriterianya, kriteria yang kelima, ini semua jenis makanan dari binatang air ya. Semua jenis binatang air seperti apa? Ikan, binatang air teh, kerang, udang, rajungan, dan tiram. Ini halal untuk dikonsumsi. Hal tersebut bahkan didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Bagaimana bunyinya? Bunyinya an ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wadamani fa ammal maitatani fal hutu wal jarodu wa ammad damani fal kabidu wattihal rawahu Ahmad. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai yaitu belalang dan ikan, adapun 2 darah yaitu hati dan limpa. Hati dan limpa. Jadi ada 5 jenis ya,
banyaklah contohnya. Yang Bapak cantumkan di sini ada 5 contoh makanan dari binatang air, di antaranya ikan, kerang, udang, rajungan, tiram, dan lain dan banyak lagi contohnya yang lain. Bahkan dalam beberapa ulasan ya, Allah itu paling banyak menciptakan hewannya, makhluknya di air. Paling banyak di air. Dari uraian beberapa jenis makanan halal tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa ciri-ciri makanan halal adalah pertama, tidak membahayakan tubuh manusia atau tubuh kita, biasanya pemakan rumput. Kemudian yang keduanya, baik untuk dikonsumsi dan tidak busuk. Ketiganya, suci, tidak najis atau terkena najis. Awas, suci maksudnya ini tidak najis dan terkena najis. Walaupun barangnya tidak najis tapi terkena najis, nah itu tidak halal, haram ya. Kemudian yang keempat, cirinya bergizi atau mengandung zat-zat yang dibutuhkan bagi tubuh manusia. Jadi ada 4 ciri makanan halal. Pertama, tidak membahayakan tubuh. Kedua, tidak busuk. Ketiga, suci. Keempatnya, bergizi. Lalu, manfaat mengkonsumsi makanan halal. Nah, manfaatnya apa aja? Manfaatnya ada 3. Kita ingat aja nih. Kata kuncinya S, M, dan E. S, M, dan E. S. Sehat. Sehat jasmani, rohani, dan akal menjadi sehat. Itu manfaatnya. Kemudian yang kedua M. Mudah berbuat baik. Mudah dan ringan untuk berbuat kebaikan. Yang ketiganya, manfaat dari mengkonsumsi makanan halal, itu E. Enggan melakukan perbuatan dosa dan kehinaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 manfaat mengkonsumsi makanan halal. Ingat, kata kuncinya ada 3, S, M, dan E. Sehat, mudah berbuat baik, enggan berbuat dosa. Baik, itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan untuk materi